Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Para jamaah rahimakumullah, kita awali perjumpaan kita dengan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla, Allah yang memberikan segala kehidupan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama adalah nikmat iman, Islam, ihsan. Sehingga dengan nikmat itu semua, alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam pengajian rutinitas kita yang insya Allah inilah bekal kita kelak nanti pulang ke rahmatullah. Dan insya Allah pula setiap langkah kita yang kita awali dengan niat innamal a'malu biniyatin wa likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap perbuatan itu adalah tergantung daripada niatnya, karena niat itulah yang insya Allah membawakan hasil daripada niat kita. Dan alhamdulillah para jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita bertempat di kediaman salah satu jamaah kita, yaitu Kiki ataupun yang lebih kita kenal dengan Bewok. Dalam rangka beliau pun keluarga besarnya haul atas almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadikan asbab doa kita diijabah oleh Allah, sehingga doa-doa kita disampaikan kepada almarhum dan almarhumah, diampuni segala dosa dan kesalahan semasa hidup, diterima amal ibadah yang pernah diperbuat oleh almarhum dan almarhumah semasa hidup. Bersalawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah syafaatnya akan menyertai kita ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, malam hari ini kajian kita adalah umum. Dan secara kebetulan saya tidak membawa kitab karena maghrib tadi sudah ada acara. Dan langsung ke pengajian ini, insya Allah ini pun tidak mengurangi rasa khidmat dan takzim kita di dalam melaksanakan talabul ilmi. Yang pertama, para jamaah rahimakumullah, bahwa kita manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Karena manusia adalah makhluk sosial, sudah pasti dan dipastikan untuk selalu kita beribadah kepada Allah. Ibadah maknanya luas, bukan hanya sekedar kita sholat, bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar kita puasa, haji dan sebagainya. Termasuk yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah rangkaian kita ibadah kepada Allah. Kalaupun para jamaah bertanya, Ustaz dari mana ibadahnya? Kan kita cuma baca ini doang. Kok bisa dikatakan ibadah? Ibadah itu maknanya luas. Ada ibadah ghair mahdzah, ada ibadah mahdzah. Ibadah mahdzah adalah ibadah yang selalu kita laksanakan setiap sehari semalam 5 waktu. Yaitu kita melaksanakan sholat, di mana kita berhubungan secara vertikal langsung dengan Allah Sang Pencipta. Maka orang yang melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, orang yang melaksanakan ibadah sholatnya dengan baik, penuh
dengan kehusuan, mengharap ridha Allah, maka insya Allah salat itu akan membekas dalam kehidupan kita. Tapi kalau salat kita hanya sekedar melaksanakan kewajiban, hanya sekedar kita menuluskan kewajiban, maka tidak ada efek dan akibatnya di dalam salat itu. Salat ya tinggal salat, kehidupan kita tidak berubah. Maka orang yang betul-betul mengamalkan salat, maka dia ada efek dalam kehidupan salatnya. Kemudian ada ibadah ghair mahdhah, ibadah yang betul-betul diatur oleh agama melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Salah satunya adalah dengan thalabul ilmi seperti ini. Ini adalah termasuk ibadah ghair mahdhah. Silaturahim ibadah ghair mahdhah. Sedekah dan sebagainya adalah merupakan ibadah-ibadah ghair mahdhah. Yang semuanya itu adalah ada kesinambungan, ada keterkaitan di mana ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Orang kalau dia beribadah mahdhah saja, sholat saja tiap malam, datang Ramadan dia puasa, berangkat haji tiap tahun, tapi tidak pernah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka ibadah yang mahdhah pun tidak ada tidak ada lebihnya ibadahnya. Maka kita dianjurkan oleh baginda Nabi, di samping kita melaksanakan ibadah yang betul-betul kita laksanakan salat sehari 5 waktu, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh adalah dengan kita silaturahim. Silaturahim ini hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita dianggap silaturahim ini tidak ada nilai ibadahnya. Orang rajin sholat, orang rajin ngaji, orang rajin puasa, tapi dia memutuskan hubungan silaturahim, maka ibadah yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Kita kadang-kadang ngapain lu datang ke sana? Ngapain lu datang ke sana? Toh di sana mah orangnya juga biasa-biasa saja. Ngapain lu ngaji ke Ustaz Mun itu orangnya nggak benar. Orang yang seperti ini sudah secara tidak langsung dia memutuskan hubungan silaturahim. Sementara orang yang memutuskan ibadah silaturahim, meskipun dia sholat, ngaji, sedekahnya luar biasa, tetap nol ibadahnya. Maka hati-hati. Ini doang nu ngarti cari cing, bae. Doang nu ngarti teh ya. Iya. Padahal menyawa ini gedek sarua bae. Ngantuk barang emang. Nah disinilah saudara-saudara, maka kudu dua, dia harus berkesinambungan. Salat ghair mahdhah harus kita betul-betul kita laksanakan. Kemudian ibadah yang mahdhah, yang betul-betul langsung ada perintahnya langsung dari Allah melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat, harus betul-betul kita jaga. Jangan berpikiran, Ustaz, salat saya ini wallahu alam diterima atau tidak. Tidak ada yang tahu salat seseorang diterima oleh Allah. Jangan pernah kita beranggapan salat kita ini sudah bagus, ngaji kita sudah bagus, puasa kita sudah bagus, ibadah kita sudah bagus. Gua mah nggak pernah ambil pusing dengan orang. Kalau punya konsep seperti ini, apapun yang kita amalkan nol dah hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya. Ini kadang-kadang mohon maaf para jamaah rahimakumullah, kalau di dalam hati kita sudah ada mahabbah, maka dalam Islam itu ada mahabbah, ada muraqabah, kemudian ada juhud. Orang yang mahabbah, orang yang betul-betul dia mengharapkan ridha Allah, ngaji karena Allah, salat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, semuanya karena Allah, tidak mengharapkan sesuatu. Ustaz bagaimana? Ya tinggal mikir aja lah. Oh, tinggal mikir. Iya kan? Tinggal mikir aja. Maka dari tadi kayak mikir, ini yang beliin rokok malah orang lain yang punya hajat nggak beli rokok.
Tuh kan laju pundung baik kan, laju balik betul. Mending ke warung mah balik, singgung. Nah disinilah saudara-saudara perlu kita garis bawahi adalah ketika kita sudah mahabbah kepada Allah, maka insya Allah ibadah kita pun paling tidaklah ya minimal jangan berharap lebih, jangan berharap muluk-muluk sama Allah. Saya kalau ngedoa begini, ya Allah saya mah nggak apa-apalah di emperan sorga, yang penting masuk sorga. Teu naon saya mah di emperan, yang penting di sorga. Ketika bagian daripada kita muluk-muluk sementara kita juga ibadah belum apa-apa. Ini kadang-kadang kita kan berlebihan, minta sama Allah wis kaya iane bae, ibadah kan masih belang betong. Ngaji ge kalau mau, kalau sempat, kalau sehat ya udah pastilah kalau sehat. Ini bahasanya kalau sempat. Padahal dulu rampura mohon maaf, Allah sudah memberikan waktu kepada kita. Tinggal kita mengatur waktu. Mana dalilnya? Jelas. Wal asri innal insana lafi khusrin illa tuh. Wal asri, demi waktu asar lamun dina kitab tafsir Jalalain. Tapi kalau di dalam terjemahan demi masa atau demi waktu, artinya Allah itu sudah bersumpah demi waktu. Bayangkan saudara-saudara, Allah sudah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusrin illa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kita lur. Kok bisa Ustadz dikatakan rugi? Kan kita ngaji, kita kan sholat, kita kan ziarah, kita kan bersedekah, kita kan silaturahim. Tapi kenapa Allah mengatakan rugi? Ternyata di sini saudara-saudara, illallazina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup hanya dia beriman kepada Allah. Tidak cukup sekedar dia percaya kepada Allah. Tidak cukup cuma sekedar ada dalam dadanya Allah. Harus ada wa amilus. Maka kalimat lapan ini berkaitan orang yang amanu, dipastikan dia wa amilus. Artinya ngamalkan naon nu aya dina kahirupan. Tidak cukup tuh doang iman doang. Ustaz, alhamdulillah kula mah iman mah luar biasa sampai kuning-kuningku. Iman sampai kuning luar biasa. Cukup di majelis ini mah Pak, bener Mbak Lur, cukup. Bener sudah imannya kuat karena didukung oleh salah satu ulama wali besar Syekh Mansur. Sudah cukup di majelis kita mah. Nur cahaya wahyu. Wah, numere wahyu bae aya. Bener aya. Tinggal kita para jamaah rahimakumullah. Maka sebagai tolak ukur keimanan kita, mohon maaf nih dulu mohon maaf. Orang yang rajin sholat katanya, orang yang rajin ngaji setiap majelis, orang yang kemana-mana, setiap kemana-mana dia tidak pernah lepas daripada tasbih. Kemana-mana be dipakai tasbih sampai di kangkalungkeun teh. Panjang dia. Panjang dia. Aya eta jelema lagi aya. Masya Allah. Wis kaya iane bae. Padahal ma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mahabbah madina hatena kudu aya iman jeung wa amilus shalah. Maka lamun urang oga dibejakeun jelema anu rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haq. Dia beriman kepada Allah, kemudian ngamalkeun segala amal perbuatan dalam kehidupan, wa tawassaw bil haq. Dia saling menasihati dalam kebenaran.
menasihati dalam kebenaran. Urang mah henteu aya bae jelema anu pasea tuh cek aing ge naon jare kita ge apa kok bukan kita mah bukan nasihatin. Ustadz ini paling bisa ngomong bener. Hampura mohon maaf, setiap mubalik, setiap ustadz, setiap penceramah itu kalau ngomong mah pang benerna, pang pinterna. Tapi ketika ngamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sarua baik nol. Sarua kok malah mun ceramah bawaan beteng lapar, ngamuk baik geus. Ngamuk bawaana. Kok malah mun teu diperhatikan mah kudu boga hajatna. Kelenger. Jadi itu saudara-saudara, wa tawasau bil haq, iman tercukup, wa amilus shalah tercukup, wa tawasau bil haq berarti orang yang mahabbah di dalam hatinya pertama adalah dia memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah iman, bukan sekedar dia percaya kepada Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari wa syarri minallahi ta'ala. Amantu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, iman kepada malaikat, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian wa rusulihi, iman kepada, kemudian wal yaumil akhir, iman kepada hari akhirat, kemudian iman kepada qada dan takdir Allah. Ia kudu jadi patokan dalam kehidupan kita kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Kita tidak pernah watawasau bil haq, tidak pernah saling menasihati dalam kebenaran. Yang ada kita merasa paling benar, yang ada kita masih merasa paling iya, dan sebagainya. Maka konsep seperti ini tolong dihilangkan dalam hati kita. Tolong dihilangkan. Selagi kita masih bisa menasihati orang lain, nasihatilah sesuai dengan kemampuan kita. Cek Al-Quran mah wa ballighu anni walau ayah. Sampaikan eta kana nu lain meskipun hanya satu ayat. Sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana caranya? Ustaz, di tempat saya ada yang lagi mabok, apa perlu itu saya nasihatin? Jangan. Nu aya diajak gelut. Jangan. Ustaz, di tempat saya ada yang lagi main kartu, apa saya harus nasihatin? Perlu nasihat tapi harus tahu cara. Di sini ada waktu. Tah waktuna kudu tepat. Ulah iya masya Allah, aya nu ngaji salah, disalahkeun didinya keneh pundung jelema. Sok baik. Salat berjamaah imamnya nggak bener, langsung hari itu juga nggak bener dia jadi imam, salah dia guruna, pasti eta masjid jadi arena berantem. Ada etikanya, ada caranya. Bagaimana? Tah ieu nu kudu diperlukeun kurang dalam kehidupan orang. Ada etikanya. Nabi pun mengajarkan kepada kita tidak serta merta mengajak umatnya bertauhid, tidak. Diajak dulu, ngobrol heula, dilihat dulu kemauannya apa. Begitu caranya. Yuk kita ngaji ke majelis At-Taqwa. Bagaimana cara ngajinya? Mesti itu mah pokoknya mengotak benges gitu. Lain ngaji, can beak mete gorengan jenggulak, hayuh bae. Ulah ngajak ngaji. Wa tawasau bil haq, orang saling menasihati dengan kebenaran. Minimal kita yang sudah punya keluarga, keluarga dulu utamakan. Ya. Keluarga dulu utamakan. Jangan dulu kita keluar. Perintahnya juga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga keluargamu, ahlimu daripada neraka. Kita kadang-kadang mohon maaf ari nasihat kana jelema biar biasa, ketika di rumah tidak bisa kita menasihati diri kita dan keluarga.
Inilah yang harus kita garis bawahi saudara-saudara. Kemudian iman sudah, amilus sudah, kemudian tawassaw bil haq sudah. Terakhir adalah watawassaw bis sabr. Menasehati dalam kesabaran. Sabar, lur, sabar. Kita punya istri begini dinasehatin masih ngelawan, sabar. 2 kali dinasehatin, sabar. 3 kali dinasehatin bawa ke laut pian ceburkeun. Tuman. Bawa ke Indomaret tuker. Jadi kalau ada umpama persepsi seperti ini Ustaz, sabar itu ada batasnya, itu mah omongan manusia biasa. Sementara perjuangan baginda Nabi dari semenjak beliau diangkat menjadi Rasul, sabar itulah yang membuahkan hasil sampai kiwari urang ngarasakeun perjuangan baginda Nabi kita Muhammad. Betul memang urang mah lain malaikat. Kita mah bukan nabi, bukan wali, bukan siapa-siapa. Pasti kesabaran kita akan teruji dengan hal-hal kehidupan duniawi. Maka kuncinya adalah 1, iman kepada Allah, tanamkan dalam hati kita. Yang kedua, belajar wa amilus sholah, ngamalkeun naon anu geus dipelajari. Jangan berpikir percuma dia sholat teu ditarima, percuma dia sholat, percuma dia ngaji lamun teu nyaho kana artina. Nah ini bahaya nih lur. Banyak di masyarakat kita percuma lu ngaji Quran tapi nggak tahu artinya, daripada lu nggak ngaji. Kan begitu. Bisanya kita cuma nyalahin tapi tidak pernah kita meluruskan, ini bahaya. Maka saya berpesan khususnya kepada para jamaah, di samping kita amanu kemudian wa amilus sholah, ngamalkeun naon nu aya, naon nu geus dipelajari. Kumaha carana? Step by step. Cek urang mah proses, sebab hirup mah kabeh. Kupu-kupu itu lur begitu indah lamun geus jadi. Padahal awal nama orang menjijikan. Kupu-kupu, sok belajar dina kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu masya Allah orang mau megang saja takut gatal, menjijikan. Tapi dengan begitu proses yang panjang, begitu indahnya kupu-kupu disenangi oleh setiap manusia. Cobalah belajar model seperti itu. Kumaha carana teu gampang, susah. Maka tanamkan heula dina hatenya. Dina hate heula tanamkeun. Kumaha carana geus lalaunan bae. Ngalaunan kumaha carana? Sabar tadi, sabar. Meskipun memang terkadang kesabaran kita tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia biasa. Amanu wa amilus, kemudian yuk belajar watawassaw bil haq, menasehati dengan kebenaran. Kumaha carana? Mengajak saudara-saudara kita, mengajak keluarga kita, mengajak sahabat-sahabat kita kemana? Ke arah yang lebih baik. Tidak mudah memang. Terkadang kalau kita ngajak kebenaran, pasti itu adalah sesuatu yang dianggapnya masalah besar. Tapi kalau kita berusaha, insya Allah. Terakhir adalah watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Insya Allah. Salat sabar, ngaji model gini nih. Oh ini ngaji setiap malam Jumat gitu-gitu doang. Yang dibaca itu-itu aja, yang datang juga itu-itu aja, yang dimakan juga itu-itu aja. Bakwan tahu bunting, iya kan? Nggak usah pakai batuk segala kali, pakai batuk segala. Insya Allah kalau di sini agak beda, mejanya sudah siap. Meja doang. Oh sini mau. Tapi insya Allah soalnya tadi katimu di pasar. Katimu kemana? Pasar. Saya ngomong sayur asam nggak main sop cina. Wih ini jarak kita luar biasa. Kayak nama iya ya. Mudah-mudahan besok beneran lah. Nyantai sop sapi atuh sop
kikil gitu tah. Ya, saudara-saudara sabar. Ngaji urang doang kieu sabar. Diuji segala macam. Saya mohon maaf lamun jujur meureun KBG jamaah pada nyaho. Rek nangtung model kieu teh teu sagampang nu dikira. Ujian loba, dipitnah, dibully segala macam. Ustaz buntur macam-macam omonganana. Cuman saya percaya kini kepada Allah ada salah satu ayat anu sering kusa diamalkeun eta innal batila kana zahuqa. Kabatilan moal menang ngalawan kebenaran. Tunjukkeun lamun urang niatna bener, insyaallah inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Bukan saja di kalangan pengajian, termasuk dalam rumah tangga kita. Karena mohon maaf dulur-dulur, setiap rumah tangga moal aya sakebelna lulus. Wah, jelema nu teu rumah tangga teu pasea, pasti pasea. Komo teu boga duit mah. Ulah seuri lu. Enggak nabe ngomong gitu, enggak. Emang begitulah. Jadi tidak ada salat kayak Allah nu teu bener, pasti orang aya benerna. Jadi ulah dianggap salat dia teu bener, itu teu bisa. Yang menilai seseorang salat apa tidaknya hanya orang-orang yang salat yang bisa menilai salat itu dia benar. Ngaji orang iya bisa dikatakan benar, hanya orang-orang yang ngaji nu bisa ngomong. Keluar orang ti dia ngaji naon teh garawekan doang, karena teu ngaji. Iya kan? Tapi kalau kita ngaji insya Allah alhamdulillah ya Allah sanajan teu meunang nanaon ge bakwan mangadahar. Kan begitu tuh. Iya kan? Eueuh rugina ngaji mah eueuh. Eueuh rugina makanya kayak ngeri terus. Meskipun lagi di kebon, turun balik malam Jumat mengaji. Bukan apa-apa kita mah pas mati ning kebon sing weruh. Itu doang masalahnya. Terus mengaji mah. Jangan sampai lamun bisa mah orang sampai akhir hayat didinya tah ya Allah. Ieu nu sering ku saya sampaikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Manusia mah yang dilihat bukan awalnya tapi yang dilihat adalah akhirnya. Ngaji tiap malam Jumat, sodakoh narajin, silaturahim narajin. Tapi kenapa ketika sakaratul maut matanya mendelik, lidahnya dia keluar? Kenapa? Ini adalah pertanyaan besar buat kita. Hati-hati saudara-saudara. Ini yang terkadang dalam kehidupan kita selalu kita merasa surang mah ukur baik seteruk mana. Hati-hati ya saudara-saudara jamaah sekalian, karena khawatir ketika saya wafat dipanggil oleh Allah kemudian tidak ada satupun yang meneruskan ini pengajian At-Taqah. Saya berharap ketika nanti wafat betul-betul, karena manusia tidak ada yang hidup selamanya, wallahu alam. Entah mungkin saya duluan pulang dari sini, entah bapak-bapak, tapi nu kadeule pasti mah abah nu sekolot ya. Iya kok pae kagorenganana. Tapi biasana mohon maaf dulur imah dibere nyaho bae nu rek paeh eta aneh-aneh, nu telok ngaji anu telok diukna pintu aneh eta pasti paeh. Hati-hati awas. Ngomong naon malam Jumat ya Masya Allah. Mama kasih
Jroel turun ke kuripan aya naon pokokna mah turun bae di dinya aya nu keur pangajian cabut nyawana nuna di pintu ayo termasuk nu itu na pintu kene ya. Jadi para jamaah rahimakumullah hampura mohon maaf lahir batin karena memang harapan saya tidak ada lain lamun sering ngadoa ya Allah ieu lamun kula paeh saha nu neruskeun ieu. Hiji, nu kadua setiap saya ziarah eta Pak kamari teh ziarah ieu menggambaran ke urang kabehan. Jadi ziarah eta ulangan saukur urang petang-tang peting-ting lempang ka ditu lain. Hari saya lain. Jadi begitu ziarah set datang ke kuburan set orang ieu mah ngejarana ngeranda gitu nya. Beda lah makom. Ya ada sih. Mau bagus maju. Jadi begitu sampai ke kuburan diuk maka sering lamun sok ziarah teh saya mah teu langsung ngadoan teu. Jadi ngarabah heula ieu kana awak ya Allah ieu ngadoakeun kana para wali. Urang mah paeh can tentu anak istri dulur ngadoakeun kana urang. Can tentu. Eta nu jadi sering bahannya. Ari man teu Pak Ustad ya. Hadir doang nama. Beheung dia hadir. Pugu cara rape aing. Hadir bae. Iya nu dusun mah ieu. Dusun ngising bage kiai nu nganter-nganter PA. Tapi emang mustajab Pak, saya baheula nganter-nganter kiai sampai eta kang ngising-ngising emang jadi. Tapi ieu mah jadi jurig. Dah ada rahimakumullah jadi kesimpulan bae. Jadi aduh aing loban ngising. Saumur saya pengajian, saumur saya ceramah ka dieu ka ditu, can pernah aya santri minta diantar ngising. Iyalah jelemana ieu. Sarung minta dicekelan ting enak bukan gitu. Tapi insyaallah mudah-mudahan panjang umur sehat. Dah hadirin rahimakumullah jamaah. Mudah-mudahan orang kabehan dipasihan panjang umur nu manfaat ke Allah, kemudian ilmu anu manfaat, kemudian segala sesuatuna insyaallah manfaat karena kehidupan orang tidak selamana model kieu. Henteu kabeh henteu selamana orang sehat, henteu selamana orang sakit. Tidak selamanya kita duduk pasti aya nangtungna. Henteu selamana orang nangtung pasti aya diukna. Tah eta lamun diterjemahkeun pasti ka harti. Pasti ka harti. Karena eta adalah ngaji diri ngaranna. Hese lur ngaji diri mah hese. Orang hafal Yasin, hafal Al-Waqiah, ngadoa ngaberebet, tapi lamun can mampu kana ngaji dirina, aduh hati-hati. Jadi ngaji diri teh luar biasa ya Allah. Urang disanjung-sanjung belum tentu, urang dimuliakan ku Allah, moal. Tapi sebaliknya mungkin orang yang kita hina tiap hari, orang yang kita cemooh tiap hari, orang yang kita kibulin tiap hari, begitu di akhir hayatnya dia mulia di hadapan Allah. Iya nu hebat. Iya nu hebat mah ketimbang cenah orang wah orang mah biasa bae lah orang mah ge bae eta mah ngaranna PA Al-Qur'an penulis ngajawab da Al-Qur'an alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afi 'anil nas. Orang-orang yang cirinya beriman kepada Allah, fis sarra'i wad dharra, orang yang tidak pernah ambil pusing dengan urusan orang lain selagi akidahnya sama, syahadatnya sama, Islamnya sama, Muhammadnya sama, kiblatnya sama. Sok monggo rek naon tak los bae. Ulah openan mang sore ulah openan wajah ya. Wih sira teu pernah salat. Wih sira enggak pernah ngaji aja. Kita ge yang sering ngaji belum tentu ahli surga.
Belum. Terus biasa-biasa baik. Kemudian sahade eta jelema anu ngadeukeutan kana anu iman bisarra wadarra adalah wal kadziminal ghaid, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan salah satu kegiatan tahunan, yaitu menyantuni anak yatim. Tidak besar, tapi itulah harta kita yang sesungguhnya di hadapan Allah. Insya Allah, lamun teu percaya sok kiwari paeh. Ih bener. Coba lamun kiwari mah masa iya sih, masa iya. Sok geula paeh. Iya. Wal kadziminal ghaid adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Alhamdulillah. Kemudian wal afi anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain meskipun kesalahannya itu sebesar gunung Uhud. Ustaz, saya ini sudah minta maaf sama si fulan, tapi si fulan nggak maafin. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita tidak pernah meminta maaf kepada seseorang yang pernah berbuat salah, Anda sholat, Anda ngaji, Anda berangkat haji, maka kesalahan itu belum tuntas di hadapan Allah. Berarti sia-sia eta sholat orang. Maka harus orang meminta maaf dulu kepada yang bersangkutan. Soal diterima atau tidak maafnya itu urusan dia dengan Allah. Lebih-lebih kepada orang tua, semua kita. Hati-hati. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, tidak ada pertanyaan tanya jawab malam ini karena sifatnya itu tuh harus disiapkan tuh. Meja, iya. Saya mah kadeuleu bae pugueta. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf kepada Allah, semuanya kita mohon ampun. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu setiap malam Jumat atau malam Rabu yang berkesempatan atau malam Sabtu yang memang di majelis Saudara Ihsan. Silahkan di mana saja ngaji mah hade, nu penting cara ngamalkeunana. Ulah dijadikan perbandingan, oh ngaji di sana mah begini, oh ngaji di sana ini yang salah. Jadi ngaji mah di mana baik, intinya adalah mengambil faedah dan keberkahan. Jeung kumaha cara ngamalkeunana, itulah yang harus kita garis bawahi. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum manafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.